Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Bayhaqi dari kelas AK24A. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang em, materi yang saya pahami, yaitu dari sesi 2 yang membahas tentang konsep dasar biaya dalam akuntansi. Oke, oke. Biaya pada dasarnya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, semisalnya nih, saya mempunyai suatu kafe, usaha kafe gitu. Nah, biaya itu bisa berupa uang yang saya pakai untuk membeli bahan baku seperti kopi itu misalnya, membayar barista bahkan bahkan membayar sewa tempat gitu. Dalam akuntansi, biaya ini bisa dikategorikan sebagai biaya aktual yang sudah benar-benar terjadi gitu, atau biaya yang dianggarkan yang masih berupa perkiraan untuk masa depan gitu. Setiap usaha pasti punya objek biaya, yaitu suatu yang ingin dihitung biayanya. Kalau di KP tadi bisa jadi suatu cangkir kopi, bisa jadi satu cangkir kopi, karyawan, atau bahkan seluruh operasional KP itu sendiri. Nah, biaya yang dikeluarkan juga bisa dibedakan menjadi dua jenis. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu seperti yang jelas-jelas terkait dengan produk atau layanan. Misalnya harga biji kopi untuk membuat satu cangkir kopi espresso gitu. Nah, sementara itu biaya yang tidak langsung lebih ke hal-hal yang mendukung jalannya usaha seperti gaji manajer gitu, atau biaya listrik untuk mesin kopi. Nah, menentukan apakah suatu biaya eh apakah suatu biaya masuk kategori kategori langsung atau tidak langsung tergantung dari beberapa faktor. Biasanya lebih mudah, eh, biasanya cukup besar dan signifikan gitu. Biasanya lebih mudah diklasifikasikan. Teknologi juga bisa membantu, misalnya dengan software akuntansi yang bisa memisahkan biaya secara otomatis. Selain itu, cara bisnis dioperasikan juga berpengaruh. Kalau si desain si di, desainnya teh eh si desainnya tuh operasionalnya detail gitu. Nah, kalau lebih gampang lagi buat membedakan biaya mana yang langsung dan mana yang tidak gitu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia bisnis ada juga istilah pola perilaku biaya. Biaya variabel itu turun tergantung dari jumlah kopi yang terjual. Semakin banyak kopi yang dibuat, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, ada biaya tetap yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, sewa tempat kafe yang tetap sama setiap bulan dan tidak perlu berapa banyak kopi yang terjual gitu. Tapi biaya tetap ini bisa berubah kalau ada perubahan besar dalam bisnis. Misalnya pindah ke tempat yang lebih luas. Nah, selain itu ada yang namanya pemicu biaya atau cost driver. Ini adalah faktor yang menyebabkan biaya berubah. Kalau di KP mungkin jumlah pelanggan yang datang jadi pemicu utama gitu. Semakin ramai, maka semakin banyak bahan. Nah, dalam akuntansi biaya, biaya per unit juga sering dihitung untuk mengetahui beberapa rata-rata yang dikeluarkan untuk satu unit produk. Perhitungannya cukup sederhana, yaitu dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengeluarkan eh, R, 40 juta rupiah untuk memproduksi 500.000 unit kopi, maka biaya per unitnya adalah 80 gitu.
Secara keseluruhan, memahami berbagai konsep biaya ini sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengelola keuangan dengan baik, menekan pengeluaran yang tidak perlu, dan membuat keputusan bisnis yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.